Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, selamat malam para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para seluruh, di malam hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, hari ini saya ngerasain lega ya teman-teman setelah mendengar berita bahwasannya hari ini Polda Jawa Timur sudah menetapkan saudara Gus Samsudin atau Samsudin Jadab nih ya sebagai tersangka ya dalam kasus kemarin kasus video aliran sesat yang dalam video tersebut tampil beberapa artis ya, saya bilang artis, saya pelaku lah di situ, aktor-aktor dan artis yang ada di situ yang memang ternyata adalah orang-orangnya si Samsudin, yang dimana di situ menampilkan orang-orang oknum-oknum yang kemudian berpakaian seperti seorang muslim ya, dan muslim ataupun muslimah, yang mana kemudian ada seorang juga yang sepertinya mengaku sebagai ustadz daripada orang-orang tersebut, yang kemudian di situ mendakwahkan bahwasanya tukar menukar istri itu sah, dan kemudian kalau punya anak juga itu sah, dan mereka kalau melakukan tukar menukar istri ini dijamin masuk surga oleh oknum yang ada di dalam video tersebut. Dan kemudian ketika pihak yang berwajib bergerak cepat, ternyata video tersebut adalah video-video settingan ya, yang ternyata sutradaranya adalah Samsudin ya, Samsudin Jadab nih. Nauzubillah min zalik. Dan memang ini dari dulu ya, si Samsudin ini tampaknya memang hobinya bikin-bikin video-video seperti itu ya. Video-videonya selalu dikait-kaitkan dengan agama. Ini sangat betul-betul memprihatinkan ya. Dan ini tampaknya kemudian kita bersyukur karena kemudian kasusnya si Samsudin ini kemudian ditangani oleh Polda Jawa Timur, dan saat ini Samsudin sudah ditahan ya di Polda Jawa Timur dan sudah dijadikan tersangka. Dan delik tersangkaannya adalah kemudian undang-undang ITE ya. Nah, kita nggak tahu kalau kemudian nanti apakah ada kemudian dugaan penistaan agama di situ, karena memang sangat jelas-jelas sekali di dalam video yang kemarin memang kemudian menyebar luas di internet ya, menyebar luas di media sosial itu kan, memang kemudian di situ simbol-simbol agama yang dilecehkan, karena kemudian yang ditampilkan di situ adalah orang-orang oknum-oknum yang kemudian menggunakan pakaian ataupun menggunakan pakaian yang memang identik dengan seorang muslim ataupun muslimah, yang mana juga di situ juga melakukan semacam tindakan-tindakan yang nggak senonoh ya, seorang lelaki kepada seorang wanita, dan juga dakwah singkat daripada orang lelaki tua dalam video tersebut, yang tampaknya betul-betul ini memang melecehkan simbol-simbol agama. Dan kita berharap semua pelakunya kemudian bisa ditindak ya, dan sepertinya nggak menutup kemungkinan, tapi yang jelas aktornya ternyata setelah kemudian ditindaklanjuti adalah si Samsudin ya. Dan saat ini alhamdulillah kita semua bersyukur si Samsudin ini sudah kemudian Gus Samsudin ini sudah menjadi tersangka, dan dugaannya sekarang undang-undang ITE ya, elektronik, yang kemungkinan juga kesononya juga akan berkembang, karena kemudian juga kemungkinan bisa diterapkan pasal-pasal sangkaan pada penistaan agama. Ini sangat jelas, dan memang kita patut berterima kasih kepada pihak yang berwajib yang kemudian meresponnya dengan cepat, karena ini betul-betul meresahkan ini. Si Samsudin ini kalau dibiarkan memang kemudian memang selalu ya video-videonya memang dikait-kaitkan dengan agama ya, agama tertentu, di sini adalah agama Islam gitu kan. Dan ini betul-betul meresahkan, tapi kita betul-betul berterima kasih, bersyukur kepada pihak yang berwajib
khususnya pada Polda Jatim yang kemudian bergerak cepat. Dan kita semua saat ini memang kasus ini sepertinya sudah jadi konsumsi nasional ya. Semua warga negara Indonesia di pelosok-pelosok negeri juga udah semuanya juga memantau, melihat ya, pergerakan kasus ini yang memang kita berharap akan mendapatkan hukuman yang setimpal lah gitu kan, sesuai perbuatannya. Karena ini kalau nggak di ini kayaknya memang dari dulu selalu berulang ya ini ya, si Samsudin ini kan gitu kan. Kayak teman-teman, makanya juga kemudian untuk orang-orang yang kemudian fanatik kepada si Gus Samsudin ini untuk kemudian open mind lah, membuka pikirannya bahwasannya selama ini video-videonya itu cuma video-video settingan, prank, dan itu sudah diakui langsung dari Gus Samsudin bahwasanya video-video tersebut adalah untuk meningkatkan subscriber katanya di dalam channel YouTube-nya dan untuk meningkatkan penonton dalam videonya, yang ujung-ujungnya ke penghasilan lagi ya dari AdSense gitu kan. Nauzubillah min zalik, ini ada seseorang yang kemudian menggunakan agama, bahkan itu agama yang dianutnya untuk popularitasnya ya, melecehkan agamanya sendiri, menjadikan agama sebagai bahan gurauan, bahan candaan gitu kan, untuk kepentingan dia pribadi, popularitas dan urusan-urusan duniawi. Nauzubillah min zalik. Moga-moga ini kita semua berharap si Gus Samsudin ini mendapatkan hukuman yang setimpal ya nanti. Karena ini betul-betul kalau nggak betul mendapatkan hukuman yang setimpal, sepertinya ini kasus peristiwanya kan selalu berulang terus ya. Dan tampaknya memang alhamdulillah sekali kita. Saya juga merasa lega kalau kemudian dia yang berwajib bergerak cepat dan merespons keresahan masyarakat ya ini ya. Nah ini memang munculnya orang-orang seperti itu memang sudah jauh-jauh hari ya. Kalau kita lihat memang di beberapa hadisnya Nabi Muhammad SAW, munculnya orang-orang oknum-oknum seperti itu memang sudah ditengarai ya. Salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta tatharo fitan wa ya'surul kazib wa yataqarrabal asfar. Jadi salah satu kemudian pertanda kita mendekati akhir zaman gitu kan adalah kemudian watat harol fitan, kemudian bermunculannya berbagai macam fitnah, wayak surol kazib, dan semakin banyaknya kebohongan, kedustaan gitu kan, dan wayata korobal aswab, dan kemudian pasar itu terasa dekat gitu kan. Nah ini memang hadis ini memang saat ini kita betul-betul merasakan ini kan, oknum-oknum tertentu di media sosial ini kan bikin kebohongan yang lebih parahnya lagi dikait-kaitkan dengan agama kan ini kan, yang mana untuk kepentingan mereka pribadi, untuk kepentingan duniawi. Semoga teman-teman juga sadar ya, apa teman-teman yang memang kemudian menjadi fansnya si Samsudin ini sekarang terbuka pikirannya, semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memang konten yang mereka tonton selama ini adalah bikinan settingan pribadi si Samsudin untuk kepentingan dia pribadi gitu kan. Nah, itu teman-teman, itu memang betul-betul ini memang kita betul-betul bersyukur nih kemudian ditindak dengan cepat dan udah ditahan, kemudian sudah dijadikan tersangka ya, baru 2 hari ini ya. Memang ini ya teman-teman, kalau itu hukum manusia aja kemudian terkena, ini Samsudin juga kalau nggak bertobat ini kan sepertinya, walaupun kalau yang dilontarkan itu Wahabi atau apa orang-orang itu yang disebutkan pelakunya Wahabi, kita juga nggak tahu siapa sama yang memang dilabeli Wahabi, orangnya yang mana, kelompoknya yang mana, kita nggak ngerti gitu kan. Yang jelas yang tahu adalah si Samsudin itu sendiri. Yang jelas di Al-Quranul Karim juga sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalaupun itu fitnah, itu hukumannya luar biasa ya. Nah, ini salah satunya disebutkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Quranul Karim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa la yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Yang artinya sebagai berikut, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minah,
barang siapa kemudian melakukan fitnah terhadap seorang laki-laki yang beriman ataupun wanita yang beriman, sumalayatuhu, kemudian orang tersebut tidak bertaubat, falahum azabu jahannam, maka untuk dia siap-siap dia akan menerima neraka jahanam, walahum azabul harik, dan dia juga akan mendapatkan siksa yang membakar. Itu artinya di sini ada penekanan ya. Sudah jelas neraka jahanam itu neraka yang luar biasa panasnya, tambahin lagi walahum azabul harik, itu azab yang membakar. Artinya memang di sini tampak sekali kita tersirat, kita bisa membaca kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku fitnah ya, baik itu terhadap seorang laki-laki yang beriman ataupun wanita yang beriman. Terlepas kalau di kasusnya Gus Samsudin ini kita nggak tahu kan, karena yang disebutkan kan itu katanya kelompok Wahabi, ternyata bukan kelompok Wahabi, dia sendiri sama kelompoknya kan gitu kan. Nah ini kalau Wahabinya yang mana kita juga nggak ngerti teman-teman. Tapi kalau yang tahu ya si Samsudin, yang jelas Samsudin saat ini sudah mendapatkan hukuman di dunia ya. Dan insya Allah kalau dia nggak bertaubat, dia akan juga mendapatkan perhitungan, mendapatkan nanti hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia nggak takut ya urusan dia sendiri gitu kan. Kalau yang jelas kalau kita sebagai seorang yang beriman, kita berusaha ya, kemudian kalau ada yang ancaman yang betul-betul difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, kalau kita sebagai seorang yang beriman, kita pastinya akan takut gitu kan. Yang jelas-jelas ini memang sering dilakukan kan gitu kan, walaupun yang disasar itu kalau selalu dikatakan kan Wahabi gitu kan, orang yang datang ke tempatnya mau intimidasi dia, mau nantang-nantang dia, disebutkan Wahabi gitu kan, walaupun Wahabinya juga kita nggak tahu siapa yang disasar gitu kan, tapi jelas dia memang kemudian tampaknya memang terobsesi dengan kelompok tertentu gitu kan. Jelas apapun itu kita semua masyarakat yang resah dengan kemarin tampilan video palsu tersebut, video settingan tersebut, berterima kasih gitu kan, berterima kasih atas kemudian tindakan cepat dari pihak yang berwajib, pihak kepolisian. Kita berterima kasih dan kita bersyukur, kita berharap bahwasanya nanti si Samsudin ini mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga ada efek jera ya kemudian gitu kan, dan menjadi peringatan bagi orang-orang lain kalau kemudian coba-coba untuk melakukan tindakan ataupun perbuatan yang seperti yang dilakukan Samsudin. Karena kalau nggak dihukum dengan hukuman yang setimpal, efek jerahnya juga nggak ada, yang lain kemudian pastinya akan berusaha mencontoh gitu kan, yang mana menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan pribadi. Di sini kan melecehkan simbol-simbol agama ini, nauzubillah min zalik gitu kan. Agamanya sendiri kemudian dijadikan candaan, dijadikan gurauan gitu kan. Semoga juga si Samsudin ini kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Yang jelas kita semua selalu memantau ya. Saya harap kita semua memantau kasus ini. Samsudin ya ini ya, kasusnya si Samsudin ini. Kita semua ini kan memang udah dikonsumsi secara nasional gitu kan. Semoga kita semua dilindungi untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan di Samsudin ini. Dan yang lain-lain, kalaupun yang ada YouTuber lain, ini sebagai peringatan, sebagai pembelajaran agar berhati-hati dalam membuat video kontennya. Jangan kemudian cuma melihat untuk menarik penonton yang banyak, menarik para subscriber yang banyak, kemudian melakukan hal-hal yang kontroversial yang sebetulnya balik lagi merugikan dirinya sendiri gitu kan. Itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.